Ya, melanjutkan dialog kita mengenai bagaimana pro kontra revisi UU Pilkada. Nah, ini Anda boleh sekali lagi kami ingatkan untuk berpartisipasi. Boleh komentar ditunggu lewat SMS ke 0858 1425 9889 dan juga boleh telepon melalui nomor interaktif di 021 52900 308 atau juga 021 52900 311. Nah, saya akan berlanjut untuk bertanya sedikit lagi ke Ibu Siti Zuhro. Kita melihat tanpa melalui prolegnas, apakah revisi undang-undang ini sah dan dibenarkan? Iya, kita sudah punya presiden yang lalu ya. Satu contoh MD3 ya Mas ya. Ketika MD3 direvisi dalam waktu yang sangat cepat, super cepat gitu ya. Antara KIH, KMP ada bridgingnya masing-masing, bersepakat pasal apa saja yang direvisi dan sebagainya. Waktu itu sehingga ketika sudah disepakati tinggal diparipurnakan ketok palu kan seperti itu. Tapi ini bukanlah proses yang bagus menurut saya. Karena negara ini butuh payung hukum apalagi paket undang-undang politik ya. Menurut saya kalau kita membuat roadmap bagaimana undang-undang politik ini dirumuskan, ditetapkan, itu kan harus untuk long term. Bukan bermain di apa istilahnya durasi pendek. Tentang waktu pendek, 3 tahun, 5 tahun revisi, 3 tahun, 5 tahun revisi, atau bahkan dalam 1 tahun bisa 3 kali revisi. Ini menurut saya menunjukkan betapa tidak tidak mantapnya kita dalam merumuskan dan melangkahi bagaimana proses demokratisasi ini mestinya ini kan membangun nilai-nilai gitu ya. Oleh karena itu menurut saya kalau katakan nanti ini akan direvisi, itu mungkin berbeda dengan sejarahnya MD3 yang lalu. Karena ada kebutuhan bersama antara KMP dan KIH. KIH yang menuntut atau yang mengusulkan gitu ya, secara lantang bahwa ada pasal-pasal yang mengganggu dan sebagainya. Lalu dikompromikan dan di situ KMP mengiyakan sehingga ada kebutuhan yang sama gitu ya, supaya ada cooling down dan sebagainya. Tapi saat ini masalahnya ini lagi-lagi kita tahun politik Mas Kris. Ya tahun 2014 kita tahun politik, sekarang tahun politik lagi gitu, kita ulang lagi gitu. Lah oleh karena itu kalau ini hanya untuk kebutuhan jangka pendek menurut saya tidak perlu. Saya dalam posisi yang karena sudah berkali-kali ikut bagaimana mengawal atau bahkan terlibat dalam satu perumusan undang-undang itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita butuh kontemplasi, butuh ketenangan. Kan ini menata negara gitu ya, bukan menata kepentingan orang per orang atau mungkin dari golongan ke golongan, tapi ini menata negara. Bahwa pilkada ini tentunya sangat krusial karena melalui praktek pilkada langsung yang akan kita laksanakan nanti itu menunjukkan apakah memang terjadi deepening demokrasi. Jadi konsolidasi demokrasi di level lokal itu terjadi tidak. Berarti ada kematangan, pembelajaran, pencerahan dan sebagainya. Lah ini yang kayaknya kok tidak nyambung gitu antara semangat untuk merevisi hanya untuk kepentingan sesaat dengan kita membangun demokrasi bersaat-saat sampai usia Indonesia itu 100 tahun, 2045. Gitu ya. Ini usia kita sudah 70 tahun, tapi kematangan itu belum berpihak pada kita. Oleh karena itu ya memang saya justru mengusulkan agar stakeholders terkait dengan pilkada langsung, KPU, Bawaslu, pemerintah nasional melalui Kemendagri, partai politik dan sebagainya, itu duduk bersama lagi. Memang betul nggak ini signifikan, urgent dan relevan kita melakukan pilkada langsung 9 Desember. Nah, kita juga sudah tersambung di hubungan telepon ini dengan Pak Asrul Sani, Ketua DPP PPP Kubu Romahur Muzi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bu Siti Zuhro. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak Asrul. Oke. Kita mau bertanya, Anda termasuk orang yang mengkritik nih rencana dari RUU Pilkada tersebut. Kenapa, Pak? Betul. Ya, kalau ya wacana untuk merubah RUU Pilkada itu hanya sekedar untuk memasukkan poin yang tadinya disepakati di Komisi 2 antara pimpinan Komisi 2 dengan para ketua-ketua kelompok fraksi di Komisi 2
ya terkait dengan penggunaan putusan terakhir dari pengadilan yang ternyata tidak diakomodasi di PKPU, maka saya termasuk orang yang mengkritik. Karena apa? Karena dari segi prosedur, setidaknya dari segi prosedur pembentukan undang-undang itu akan nabrak, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya tentang pembentukan peraturan perundangan, memang dimungkinkan baik DPR maupun pemerintah itu untuk membuat undang-undang melalui pengajuan RUU ya di luar prolegnas, tetapi itu dalam hal ada kepentingan nasional yang mendesak. Ya, Undang-Undang MD 3 mungkin bisa ditafsirkan karena itu sebagai kepentingan nasional mendesak karena semua partai, 10 partai di situ ribut semua. Itu sehingga DPR tidak berjalan. Itu sebagaimana mestinya. Tetapi kalau ini cuma persoalan adanya 2 partai politik ya terancam tidak bisa ikut dalam pilkada, ya. Menurut saya itu bukan kepentingan nasional. Ya, jadi saya bukan bicara sebagai P3 yang juga sedang bermasalah partainya, tetapi saya bicara dalam konteks hukum. Artinya kalau kemudian ada persoalan di Golkar dan ada persoalan di P3, kemudian undang-undang pilkada dipaksakan untuk dirubah sesuai dengan keinginan sekelompok orang tertentu dalam partai-partai tersebut beserta para pendukungnya, maka saya tidak setuju karena itu akan menabrak Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Ya. Itu Anda alasan sendiri, yang kenapa? Anda sendiri melihat ini untuk kepentingan siapa Pak revisi, Pak? Ya saya kira nggak usah saya jawab lah, udah sama-sama paham ya untuk kepentingan siapa gitu ya. Ya untuk kepentingan sekelompok orang lah, untuk kepentingan sekelompok orang yang kebetulan ya aspirasinya lewat Komisi 2 itu tidak terakomodasi oleh PKPU. Itu. Jadi kalau Anda kan ini mendukung kukuhnya KPU dari tekanan DPR. Tapi menurut Anda sendiri siapa sih yang ingin melakukan revisi undang-undang pilkadanya, Pak? Wah ini pertanyaannya pura-pura dalam perahu ini. Ya. Kita udah jelas kalau kita baca di media itu kan kemarin ada pertemuan, barangkali bisa tanya itu sama Pak Komisioner KPU gitu. Itu kan sudah bisa kelihatan gitu ya. Siapa yang melontarkan wacana itu ya. Dan kemudian siapa yang mendukung. Tetapi komunikasi kami dengan beberapa pimpinan partai atau fraksi itu banyak juga yang tidak setuju dengan wacana amandemen perubahan RUU Pilkada kalau hanya dimaksudkan untuk tadi memaksa KPU agar menerima putusan terakhir itu sebagai rujukan di dalam menentukan kepengurusan mana yang berhak untuk memberikan persetujuan ya atas calon dalam pilkada. Oke, Pak Arsul, ini kita berbicara realitas sekarang. P3 sendiri adalah salah satu partai mengalami dualisme. Apakah kubu Romahur Muzi sendiri akan dirugikan kalau revisi ini dilakukan, Pak? Ya, saya tidak bicara apakah kubu Romahur Muzi akan dirugikan atau tidak. Karena kalau tadi sekali lagi revisinya terbatas untuk memasukkan tadi pasal tentang penggunaan putusan terakhir. Kalau kubu Romahur Muzi itu nanti dimenangkan ya di PT Tun, kan kubu Romahur Muzi diuntungkan. Saya tidak berbicara persoalan perkubuan, ya, tidak ingin berbicara. Saya ingin berbicara prosedur pembentukan perundang-undangan, ya. Nah, kalau DPR, ya. Setiap ada kepentingan kelompok politik tertentu kemudian undang-undangnya dirubah, maka seperti yang disampaikan Bu Siti Suro, ini nanti sampai tahun 2019 kita ini kali bisa menjadi setiap tahun ini tahun politik. Lah kapan kerja legislasinya kalau begitu? Ya. Di DPR saja ini tahun 2015 ada 37 RUU yang masuk dalam prioritas prolegnas. Mungkin yang baru diselesaikan cuma 2 atau 3.
Ya. Terus kita mau kerja untuk sebuah RUU politik yang nanti perdebatannya akan seru. Energi kita akan habis di situ. Kapan kerjanya kalau nggak ya Pak ya? Nah, kapan kerjanya yang untuk RUU ya, yang terkait dengan kepentingan nasional, yang memang benar-benar kepentingan nasional. Untuk kepentingan rakyat, bukan hanya sekelompok orang. Iya, itu yang sebetulnya kami tentang. Bukan soal apakah ini menguntungkan atau merugikan kubunya Romahur Musi. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani sudah bergabung dengan kami di sambungan telepon. Ya, masih bersama dengan Pak Hadar dan juga Ibu Siti, tapi kita harus tahan dulu untuk segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami akan segera kembali.